semuanya, kembali lagi di channel YouTube saya. Nah, kali ini kita akan menilai dan membandingkan syair klasik dan puisi balada. Nah, yang pertama, syair Yatim Nestapa. Kita akan menilai dari sisi puisinya. Yang pertama, tema mayor, skornya 1. Yang kedua, tema minor, skornya 3. Yang ketiga, amanat tersurat, skornya 0. Yang keempat, amanat tersirat, skornya 3. Yang kelima, pola larik, skornya 37. Yang keenam, pola bait, skornya 10. Yang ketujuh, pola rima, skornya 10. Dan yang terakhir, diksi, skornya 5. Jumlah skor keseluruhannya yaitu 69. Yang kedua, menilai dari unsur fiksi. A. Latar tempat. Istana. Dikutip dari bait kedua larit ke-1, menteri pun masuk ke dalam istana. Hutan duri. Dikutip dari bait ke-8 larit ke-4, didapati kebayan di hutan duri. Yang kedua, latar waktu, malam hari. Dikutip dari bait ke-7 larit ke-4, bersuluhkan bulan di angkasa. Di kutipan tersebut terdapat kata bulan, yang mana kita ketahui bahwa bulan hanya muncul pada malam hari, jika tidak terjadi fenomena penting. Yang kedua, ada tokoh. Tokoh terbagi menjadi 4. Yang pertama, Perdana Menteri. Yang kedua, Raja. Yang ketiga, anak raja atau putri raja. Dan yang terakhir, kebayan. Kita masuk yang ketiga, yaitu penokohan. Penokohan terbagi menjadi 4. Yang pertama, Perdana Menteri, protagonis, membantu mencari dukun yang bisa mengobati putri raja. Yang kedua, Raja, protagonis, sangat menyayangi anaknya dan baik kepada seluruh bawahannya. Yang ketiga, anak raja atau putri raja, protagonis karena dia anak yang berbakti sehingga sangat disayang oleh raja. Dan yang terakhir, kebayan, protagonis, dia sebagai dukun yang membantu raja untuk menyembuhkan sang putri. Yang keempat, ada alur. Menggunakan alur maju ditandai dengan dicarinya dukun yang bisa mengobati sang putri raja, dan syair itu menceritakan kejadian yang terjadi, bukan kejadian yang sudah lama terjadi. Dan yang terakhir atau yang kelima, kita masuk pada sudut pandang. Sudut pandang di sini yaitu orang ketiga serba tahu, karena syair ini menjelaskan kepada pembaca tentang watak, pikiran, perasaan, kejadian yang ada di dalam syair tersebut. Kita masuk kepada puisi balada. Sebelum saya menilai puisi balada, saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan puisi balada. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), puisi balada adalah puisi simpel yang meriwayatkan cerita rakyat yang menyedihkan, ada kala bersifat diskusi. Pengertian lain dari balada merupakan puisi yang riwayatkan mengenai hidup dan kesibukan manusia, melewati akal dan opini yang berteraskan kultur universal dan tidak tergolong dengan ruang dan waktu spesifik. Nah, tadi sudah saya jelaskan mengenai pengertian puisi balada. Sekarang kita masuk kepada contoh puisi balada, yaitu Gerilya karya W.S. Rendra. Kita masuk kepada menilai dari sisi puisinya. Yang pertama, tema mayor, skornya 3. Yang kedua, tema minor, skornya 3. Yang ketiga, amanat tersurat, skornya 1. Yang keempat, amanat tersirat, skornya 1. Yang kelima, pola larik, skornya 19. Yang keenam, pola bait, skornya 10. Yang ketujuh, pola rima, skornya 1. Dan yang terakhir atau yang kedelapan, diksi, skornya 2. Jumlah keseluruhan skornya yaitu 41. Nah, kalau yang tadi kita sudah menilai dari unsur puisi, sekarang kita akan menilai dari unsur fiksi. Yang pertama, latar tempat terbagi menjadi 3, yaitu di jalan, gardu Belanda, serta kampung. Yang kedua, latar waktu saat subuh menjelang matahari terbit. Yang ketiga, latar suasananya menyedihkan, berduka, dan tegang. Selanjutnya, tokoh. Tokoh terbagi menjadi 3, seseorang yang tergeletak di jalan, gadis yang membawa sayur mayur, serta orang-orang kampung. Selanjutnya ada alur, menggunakan alur campuran atau maju mundur. Pada malam hari ia melewati gardu Belanda sendiri dengan berani hanya untuk ikut menguburkan ibunya. Selanjutnya, sudut pandang.
orang ketiga serba tahu karena puisi ini menjelaskan kepada pembaca tentang menggambarkan perilaku seseorang baik melalui dialog maupun monolog sehingga mengandung suatu gambaran kisah tertentu yang objektif. Dan yang terakhir gaya bahasa. Gaya bahasa terbagi menjadi 4. Yang pertama repetisi. Tubuh biru, tatapan mata biru, lelaki berguling di jalan. Arti dari kata-kata ini adalah seseorang yang telah mati ditemukan di jalan. Yang kedua sinestesia. Ia beri jeritan manis dan duka daun wortel. Arti dari kata-kata ini adalah memberikan jeritan dan duka dengan suatu benda yaitu daun wortel. Yang ketiga metafora, contohnya anak janda berambut ombak ditimba air bergantang-gantang disiram atas tubuhnya. Artinya seseorang anak janda yang berambut ombak dia basuh dengan air tubuhnya. Dan yang terakhir personifikasi dan angin berkata. Kita akan membandingkan syair klasik dan puisi balada. Yang pertama kita masuk kepada perbedaan. Tema mayor, syair Yatim Nestapa skornya 1, puisi gerilya 3. Amanat tersurat, syair Yatim Nestapa 0, puisi gerilya 1. Amanat tersirat, syair Yatim Nestapa skornya 3, puisi gerilya 1. Pola larik, skor syair Yatim Nestapa 37, puisi gerilya 19. Pola rima, syair Yatim Nestapa skornya 10, puisi gerilya skornya 1. Dan yang terakhir diksi, syair Yatim Nestapa skornya 5 dan puisi gerilya skornya 5. Di penjelasan terakhir yaitu persamaan antara syair klasik dan puisi balada. Yang pertama tema minor, syair Yatim Nestapa 3 dan puisi gerilya sama skornya 3. Yang kedua pola bait, syair Nestapa 10, puisi gerilya 10 dan sudut pandangnya sama-sama orang ketiga serba tahu. Selesai penjelasan saya. Semoga ilmunya bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih.